itu negara maju gitu ya. Kalau itu bursa sahamnya baru ada, artinya kalau di buku itu pasar baru muncul, itu maksudnya bursa sahamnya itu baru ada gitu ya. Nah, itu pengungkapannya akan lebih sedikit dibandingkan dengan bursa saham di negara yang berkembang. Gitu. Itu penjelasan dari salah satu buku. Kemudian kita lihat mengenai disclosure atau pengungkapan. Ini ada pengungkapan yang wajib, ada yang pengungkapan yang sukarela. Ya, kalau pengungkapan wajib itu apa saja informasi yang harus diungkapkan itu harus mengikuti peraturan dari standar akuntansi keuangan, ya, peraturan yang ada di standar akuntansi keuangan, dan harus mematuhi peraturan dari badan pengawasnya. Kalau di Indonesia itu kan ada badan pengawas pasar modal yang kemudian berubah menjadi otoritas jasa keuangan gitu ya. Nah, mereka lah yang mengatur perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek untuk melakukan pengungkapan apa saja. Itu pengungkapan wajib atau mandatory disclosure. Jadi pengungkapan yang dilakukan perusahaan atas apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi dan peraturan dari badan pengawas, gitu ya. Itu kalau perusahaan sudah terdaftar. Kalau perusahaannya belum terdaftar di bursa saham, ya pengungkapannya tidak mengikuti peraturan dari badan pengawas tersebut, gitu ya. Tetapi ada yang dilakukan karena diminta oleh auditornya untuk mematuhi SAK, maka mereka melakukan pengungkapan. Ya, kalau sukarela itu perusahaan mengungkapkan informasinya secara sukarela tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Jadi nanti pengungkapannya melebihi dari yang diwajibkan. Misalnya yang diwajibkan hanya 5. Nah, perusahaan itu melakukan pengungkapan 7 hal gitu ya. Nah, yang 2 itu adalah yang mereka melakukannya secara sukarela. Itu mengenai, dan ini pun diatur di dalam ya Statement Financial Accounting Concept nomor 5 yang mendefinisikan disclosure ini informasi selain yang disajikan dalam laporan keuangan. Ya, salah satunya yang diatur kalau di IFRS standar akuntansi keuangan itu ada pengungkapan segmen. Ini tadi yang sudah dipaparkan itu ada yang masuk ke sini gitu ya, tapi dengan bahasa yang berbeda gitu ya. Seperti tadi ada mengenai lingkungan hidup dan lain sebagainya, itu maksudnya pengungkapan tanggung jawab sosial atau pengungkapan CSR. Itu ya, terus ada lagi apa gitu ya tadi ya. Nah, ini nanti saya jelaskan satu-satu. Ini nanti yang lainnya dibaca sendiri aja ya mengenai teori tersebut. Kenapa perusahaan itu melakukan pengungkapan secara sukarela, itu ya. Kemudian ini juga masih sama kaitannya karena kebutuhan investor dan untuk meningkatkan kualitas pasar, gitu ya. Nanti dengan semakin banyaknya pengungkapan, nanti investor melihat dananya dikelola dengan baik, gitu ya. Perusahaan melakukan kegiatan apa saja itu bisa dilihat jika mereka melakukan banyak pengungkapan di dalam pelaporan keuangannya. Kemudian ini alasannya apa, nanti baca sendiri ya. Ini faktor-faktor yang memotivasi ini selain karena adanya standar akuntansi keuangan, kita itu kan mengadopsinya standar internasional ya, IFRS gitu ya, dan International Accounting Standard IAS gitu ya. Nah,
Kan pilihan negara kita itu, si Dewan Standar Akuntansi Negara itu memilihnya itu mau mengadopsi standar internasional tersebut gitu ya. Nah, sehingga kita harus mengikuti apa yang dibuat oleh badan internasional yang akuntansi tapi ya belum ke pasar modal gitu ya. Nah, dari badan internasional akuntansi itu diminta untuk menyajikan pengungkapan. Nah, karena negara kita mengadopsi ya kita harus mengikuti gitu ya, dan harus mengikuti standar akuntansi yang sudah ditetapkan tersebut. Tuh, nah ini yang tadi yang pertama itu adalah selain SAK harus mengikuti SAK, itu kan harus mengikuti badan pengawas. Nah, badan pengawas ini mengikuti peraturan internasionalnya, pasar modal internasionalnya, gitu ya. Kalau di Indonesia kan namanya kan Indonesian Exchange gitu ya. Indonesia Stock Exchange, Bursa Efek Indonesia gitu ya. Nah, kalau di luar negeri itu ada organisasi pasar modal internasionalnya namanya IOSCO, International Organization Securities Commission gitu ya. Nah, IOSCO tersebut berdiri yang nanti menaungi yang anggotanya itu terdiri dari negara-negara yang sudah memiliki bursa saham gitu ya. Nah, mereka memberikan ya misalnya memberikan patokan gitu ya atau standarnya untuk pengungkapan itu apa saja, maka mengakibatkan terjadinya kesamaan, kemiripan, keseragaman dalam pengungkapan. Karena tadi Bursa Efek Indonesia karena menjadi anggota IOSCO misalnya, maka menyamakan yang harus diungkapkan di dalam bursa itu apa saja gitu ya. Terus kalau tidak ya nanti dikenai sanksi, apalagi tidak melakukan ini laporan keuangannya. Kalau tidak melakukan laporan keuangannya itu ya kena sanksi gitu ya, karena kan ada waktunya, selama 4 bulan 120 hari harus menyajikan. Kalau terlambat ya kena sanksi gitu ya. Itu dari peraturan bursanya atau badan pengawasnya atau otoritas jasa keuangannya gitu ya. Ini kalau peraturan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangannya. Nah, kalau yang mengenai informasi apa saja yang harus diungkapkan itu juga diatur oleh bursa saham tersebut. Itu kemudian maka mengakibatkan semakin meningkat karena kita harus mengikuti peraturan dari bursa saham. Kalau perusahaannya belum terdaftar di bursa saham ya tidak mengikuti peraturannya gitu ya. Berikutnya kewajiban hukum. Ini misalnya ada dari peraturan pemerintah ya yang mewajibkan. Nah, kalau di Indonesia ya pemerintahnya ini di OJK mewajibkan perusahaan yang terdaftar harus menyajikan apa gitu ya. Nah, mereka mengikuti dari ini Bursa Saham Internasional ini, pasar modal internasional ini. Kemudian kalau tadi kewajiban profesi akuntansi ini tadi mengatur pengungkapan juga di dalam SAK ya. Terus misalnya perusahaan itu melakukan pengungkapan karena desakan dari kelompok tertentu, bisa dari pemerintah, bisa dari kelompok organisasi yang lingkungan hidup gitu ya, yang meminta perusahaan itu sudah melakukan CSR belum. Nah, nanti mereka melakukan pengungkapan apa saja ya, misalnya proses pengolahan limbahnya, pembuangan limbahnya bagaimana itu. Kemudian dari pemerintah misalnya perusahaan itu dapat kinerja keuangan apa, merah atau hijau gitu ya. Nah, itu
perlu diungkapkan. Kemudian yang lainnya memang secara sukarela. Sukarela itu karena untuk apa? Misalnya mau menjelaskan kepada pengguna yang ada di luar, ya, tentang kinerja di masa yang akan datang, bagaimana untuk membangun image. Misalnya diinfokan di media televisi gitu ya, media elektronik, perusahaan ini memberikan donasi kepada korban bencana alam. Itu kan nanti image-nya berarti perusahaan ini bertanggung jawab kepada masyarakat luas, maka kita beli produk tersebut saja supaya ikut membantu, itu ya kan nanti mendatangkan keuntungan karena ada ini image-nya positif dari perusahaan itu. Nah, itu kenapa perusahaan itu melakukan pengungkapan sukarela. Itu juga untuk menghindari pengaturan pengawasan dari pemerintah, menyatakan bahwa saya tidak melakukan pencemaran lingkungan dan lain-lain. Terbukti ini saya dapat kinerja lingkungannya dapatnya yang hijau gitu ya. Nah, itu saya menghindari pengaturan dan pengawasan dari pemerintah. Terus yang lainnya untuk biaya modal yang lebih rendah. Nah, yang penting dari bab ini tadi sudah dijelaskan ada pengungkapan wajib, sukarela. Nah, semuanya di sini kebanyakan menjadi pengungkapan wajib gitu ya. Misalnya pengungkapan informasi yang melihat masa depan. Ini diatur di Eropa itu, jadi kelompok Uni Eropa itu atau European Union itu membuat standar akuntansi yang nanti diterapkan untuk negara-negara yang menjadi kelompok Uni Eropa. Nah, standar akuntansi tersebut termuat di dalam direktif ya. Nah, direktif yang keempat atau standar yang keempat ya. Mereka menamai standarnya namanya direktif. Nah, direktif yang keempat ini isinya bahwa perusahaan tersebut harus menyajikan informasi perkembangan kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Misal membuat laporan 2020. Nah, mereka membuat proyeksi nanti di tahun 2021 itu bagaimana kondisi pendapatannya, labanya. Nah, ini diramalkan. Biasanya ada di mana informasi ini? Biasanya ada di laporan manajemen. Yang manajemennya nanti memberikan informasi keadaan kondisi nanti yang dapat yang ingin dicapai untuk tahun berikutnya. Itu pengungkapan informasi melihat masa depan ini menjadi pengungkapan wajib. Itu ya, di Indonesia juga ada pengungkapan hal tersebut tadi di laporan manajemen. Nanti kalian cari di laporan manajemen gitu ya. Kemudian ada pengungkapan segmen. Pengungkapan segmen ini isinya apa? Menyajikan hasil operasi dan keuangan per segmen industri ataupun per segmen geografi. Segmen geografi itu per wilayah. Jadi misalnya perusahaan itu punya cabang di Eropa, punya cabang di Amerika. Nah, nanti di laporan keuangannya itu menyajikan pengungkapan segmen yang isinya berapa pendapatan di Eropa, berapa pendapatan di Amerika, gitu ya. Berapa asetnya. Itu harus disajikan sebelum tersusun laporan konsolidasi. Nah, itu selain ada laporan konsolidasi juga perlu menyajikan laporan yang per wilayah ya, pendapatan per wilayah. Kalau segmen industri itu menyajikan informasi hasil operasi dan keuangan per lini produk
Itu untuk segmen industri. Misalnya perusahaan itu memproduksi produk A, produk B, produk C. Nah, nanti dijelaskan berapa pendapatan dari produk A, berapa pendapatan dari produk B. Tuh. Itu mengenai pengungkapan segmen. Dan nanti cari dengan judul pengungkapan segmen. Ini nanti 6 pengungkapan ini jadi tugas yang harus kalian kerjakan ya. Jadi didengarkan dengan baik-baik pengungkapan itu apa saja, supaya nanti carinya tidak salah. Yang berikutnya adalah pengungkapan tanggung jawab sosial. Tadi sudah banyak disampaikan oleh teman kalian, tanggung jawab sosial itu apa saja. Nah, ini menjadi pengungkapan wajib menurut peraturan dari Badan Pengawas Pasar Modal. Sudah lama menjadi pengungkapan wajib, harus ada pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Tapi di sini tidak ada aturan baku mengenai hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial ini, gitu ya. Ini tidak ada aturannya, tetapi kalau organisasi internasional ada mengeluarkan GRI mengeluarkan daftar mengenai daftar tanggung jawab sosial, gitu ya. Jadi kan ini kan harus bertanggung jawab kepada karyawan, pelanggan, pemasok, aktivis, dan masyarakat umum. Nah, tanggung jawabnya itu mulai dari perekonomiannya. Kalau perekonomian masyarakat umum itu harus menyediakan informasi mengenai apakah pendapatan masyarakat sekitarnya itu meningkat atau tidak. Terus yang lainnya, apakah perusahaan menerima masyarakat sekitar sebagai pegawainya, pekerjanya. Itu bagian dari pengungkapan untuk yang indikatornya ekonomi. Itu bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Terus apakah pendapatan masyarakat tersebut meningkat? Misalnya masyarakat itu boleh membuka warung di lingkungan perusahaannya. Nah, itu contoh-contoh yang pengungkapan CSR yang dari indikatornya ekonomi. Ini terkaitnya dengan masyarakat sekitar, gitu ya. Nah, menurut GRI ini ada 90-an item-item yang seharusnya ada, gitu ya. Tetapi di Indonesia itu tidak wajib menggunakan GRI, ya. Jadi pokoknya harus melakukan tanggung jawab sosial. Nah, terserah mereka bentuknya apa. Misalnya hanya pemberian sumbangan untuk pembangunan masjid di wilayahnya, di wilayah sekitar pabrik. Nah, itu kalau hanya itu ya diperbolehkan, gitu ya. Yang misalnya yang lain-lain itu tidak ada, ya tidak apa-apa. Yang ada salah satu pengungkapan, ada salah satu tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan. Ini jadi setengah-setengah ya, menjadi wajib dan ternyata yang diungkapkan bebas, sukarela, ya. Wajib dan sukarela untuk CSR ini. Terus misalnya yang lainnya apa? Misalnya apa itu? Produk. Ini. Jadi tanggung jawab produk, produknya aman atau tidak, sudah sesuai standar nasional atau tidak, gitu ya. Itu mengenai produk. Kalau pelanggan itu ya apakah ada layanan customer dan lain sebagainya. Itu indikator apakah perusahaan itu melakukan atau tidak, tetapi tidak wajib semuanya dilakukan. Itu ya, itu yang di Indonesia. Kemudian ada pengungkapan khusus bagi pengguna laporan keuangan non domestik. Ini
berisi informasi mengenai perusahaan itu membuat laporan ulang tentang informasi keuangannya dalam mata uang asing, itu ya. Nah, kalau yang perbedaan prinsip ini karena sudah mengadopsi standar internasional semua kebanyakan, maka tidak memberikan penjelasan perbedaan prinsip akuntansinya apa. Terus yang lainnya, yang kelima ini adalah pengungkapan tata kelola. Jadi ini SX itu tadi ya, yang kelompok satu tadi menjelaskan ada SX mungkin ya. Itu Sarbanes-Oxley ya. Sarbanes-Oxley ini membuat peraturan mengenai tata kelola yang baik itu bagaimana. Jadi harus ada misalnya Dewan Komisaris Independen, gitu ya, Dewan Komisaris, harus ada komite audit. Nah, orang-orang ini yang diharapkan nanti mewujudkan tata kelola yang baik di perusahaan, gitu ya. Karena mereka pihak yang dari luar yang diminta untuk melakukan pengawasan dari ini dari investor gitu ya. Jadi perwakilan dari investor untuk mengawasi apa yang mengawasi kinerja dari manajemennya yang mengelola perusahaannya, gitu ya. Jangan sampai ada kerjasama antara misalnya manajemen dengan auditornya, gitu ya. Nah, ini muncul kenapa tata kelola ini, karena adanya kasus tidak independennya auditor, gitu ya. Karena sudah lama mengaudit, maka sudah tahu dan mungkin sudah dapat bagian saham, gitu ya. Maka mereka menjadi tidak independen, yang harusnya laporan keuangannya tidak wajar dikatakan wajar, gitu ya. Ketika dikatakan wajar, tiba-tiba perusahaannya bangkrut. Nah, itu dipertanyakan, ini kok tidak ada penjelasan, belum 1 tahun sudah bangkrut, gitu ya. Oh, ternyata memberikan laporan auditor yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan. Nah, maka muncullah Sarbanes-Oxley ini mengeluarkan, selain ada dewan direksi dan lain-lain, itu mengatur mengenai, jadi ada dewan pengawas akuntan, gitu ya. Tadi apa ya, PCAOB, itu ya. Jadi ada dewan pengawas akuntannya yang mengawasi auditor-auditor ini. Mengawasinya bagaimana? Jadi auditor ini tidak boleh memberikan jasa pengujian lebih dari 6 tahun. Ya, ketika sudah memakai jasanya 6 tahun harus ganti KAP. Itu tidak boleh terlalu lama menggunakan. Itu ya. Ketika di auditor 6 tahun menggunakan satu KAP tersebut, 3 tahun auditornya harus ganti. Oh, yang 3 tahun pertama auditor A, 3 tahun kedua menggunakan auditor B, itu paling lama 6 tahun. Kalau cuma 3 tahun mau ganti KAP ya bisa, gitu ya. Tapi tidak boleh lebih dari 6 tahun. Itu karena tadi kalau lama maka menjadi tidak independen kerjanya auditor. Berikutnya, pengungkapan dan pelaporan bisnis melalui internet. Kalau ini banyak ya, ini wajib, di Indonesia juga wajib pengungkapannya, maka ini mudah mencarinya. Oh, adakah dewan direksinya, dewan komisarisnya, komisaris independen, gitu ya, dewan nanti berapa proporsi dewan komisarisnya, berapa sering mereka rapatnya, itu terkait dengan tata kelola. Tuh, jadi nanti judulnya itu di pelaporannya itu namanya corporate governance. Corporate itu perusahaan, governance itu tata kelola. Nah, tata kelola yang baik bagaimana? Good corporate governance harus mematuhi mekanisme
dari Sarbanes-Oxley itu. Ada dewan direksi, dewan komisaris, ada dewan komisaris independen, terus ada komite audit dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian yang terakhir, pengungkapan yang mulai marak ini juga karena era revolusi industri keempat yang penggunaan web ini mulai marak juga, perusahaan menyajikan pelaporan keuangannya di web perusahaan. Jadi mereka tidak hanya mempublish di bursa efek, tapi mereka juga harus mempublish ke website perusahaan masing-masing. Ya, misalnya Astra. Nah, nanti dilihat di websitenya Astra apakah ada pelaporan keuangannya. Nah, nanti di screenshot dari website tersebut pelaporannya di mana, nanti di screenshot. Kalau yang ini tadi tata kelola pengungkapan bagi pengguna laporan keuangan domestik CSR, ini di copy paste ya, di blok, di copy, di paste ke Word. Jadi tugasnya nanti dalam bentuk Word ya, yang berisi 6 pengungkapan ini. Ada pertanyaan, tugasnya dikumpulkan pertemuan yang akan datang setelah ujian MIT. Minggu depan udah ujian, pertemuan yang akan datang udah di ujian MIT ya. Ini dikumpulkannya pertemuan yang akan datang. Tuh namanya. Nah, kalian diminta mencari annual report perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Perusahaannya adalah perusahaan sektor barang konsumsi yang tahun 2019 ya, jangan tahun yang 2020 tapi 2019. Tidak boleh sama antar temannya, kalau sama nanti dikembalikan ya. Nanti kalian analisis ada enggak ini, kalau ada isinya apa gitu ya. Ada pertanyaan. Tugas bab 4, tugas individu yang nilainya 10% ya. Dikumpulkan di mana? Ya, silahkan. Untuk tugasnya berarti pengumpulan annual report sendiri dengan analisisnya ya Bu? Iya, jadi 2 ya. Annual reportnya harus dikumpulkan, analisisnya juga dikumpulkan. Untuk format pengumpulannya PDF atau Word? Word. Yang annual report pasti PDF, nggak mungkin dalam Word ya, karena ketika kita download sudah dalam PDF yang annual report, tapi yang analisisnya dalam bentuk Word. Tuh, ada lagi pertanyaan lainnya? Ya, sama-sama. Itu ya, itu mengenai bab 4 pelaporan dan pengungkapan. Berikutnya kita mempelajari bab yang kelima mengenai transaksi mata uang asing. Jadi babnya yang dipaparkan juga ada terkait transaksi mata uang asing ya, atau yang transaksi tadi ya. Ini saya jelaskan. Nah, ini lebih ke pengukuran. Ini sampai jam berapa ya? Sampai jam 9:30 mungkin ya kita ya. Yang berikutnya ini bab yang keempat adalah, sebentar saya sambil persiapan charger dulu. Mengenai akuntansi untuk transaksi valuta asing. Jadi ini bagaimana pencatatan jika perusahaan itu bertransaksi dengan mata uang yang berbeda. Sedangkan misalnya kita berada di Indonesia dengan mata uang rupiah.
di mana itu? Di dalam SAK, standar akuntansi keuangan, itu ada aturan mengenai apa? Pencatatan transaksi mata uang asing, gitu ya, yang diatur di dalam PSAK nomor 10. Nah, ini diatur di PSAK nomor 10. Nah, sehingga perusahaan yang bertransaksi menggunakan mata uang yang berbeda maka harus mengikuti pencatatannya bagaimana, itu harus mengikuti standar akuntansi keuangan yang nomor 10, pernyataan yang nomor 10 mengenai akuntansi transaksi mata uang asing atau valuta asing, gitu ya. Nah, terlebih dahulu ini dibahas mengenai apa itu falas, gitu ya, falas atau valuta asing atau mata uang negara lain, ya. Bentuknya bisa berupa kertas, koin, logam, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan transaksi valuta asing merupakan transaksi di mana dua pihak setuju untuk menukarkan valuta yang satu dengan valuta yang lain pada kurs tertentu. Ya, nah ini terdapat berbagai tipe transaksi pertukaran yang meliputi spot transaction, forward contract, currency swap, dan currency option. Itu tipe-tipe ketika pertukaran dengan menggunakan mata uang yang berbeda. Nah, dalam hubungannya dengan waktu eksekusi, nanti transaksi falas dapat terjadi di spot market dan forward market. Tuh. Jadi misalnya kita beli barang pada hari ini, ya, ternyata harganya dalam dolar, gitu ya. Nah, kalau spot market ya kita lihat ketika mau bayar itu kita menggunakan kurs pada saat beli tadi. Kalau misalnya hari ini kursnya 15, ya kita harus mengeluarkan rupiah 1 dolar. Berapa dolar harganya nanti dikalikan kursnya, yaitu 15.000. Karena kita harus mencatatnya dalam mata uang rupiah, tidak mencatat dalam mata uang dolar, ya, karena ini pencatatan transaksi. Kalau perusahaan itu ada di Indonesia, ya, ini harus menggunakan mata uang yang rupiah, ya, itu mata uang yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi dan pelaporan informasi keuangan untuk perusahaan yang ada di Indonesia adalah rupiah, ya. Nah, untuk transaksi yang disajikan dalam mata uang asing selain rupiah harus dijabarkan terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah. Nah, nanti tadi menggunakannya kurs. Nah, kursnya kapan? Kursnya ya bisa saja pada saat beli, ya, atau spot tadi, atau bisa saja nanti kursnya yang sudah kesepakatan nanti di bayar, misalnya saya beli tapi utang dulu ya, bayarnya 1 bulan kemudian. Nah, ketika membayar 1 bulan kemudian itu kursnya sudah ditetapkan belum? Kalau kursnya sudah ditetapkan itu namanya forward contract, ya. Jadi kita sudah menetapkan kurs ketika nanti mau melunasi utang kita itu dengan kurs sekian rupiah. Hal itu untuk menghindari apa? Menghindari nanti takutnya kalau kursnya itu ternyata semakin naik, gitu ya. Maka mereka membuat kesepakatan kontrak bahwa nanti
ketika melunasi menggunakan kurs yang sekian rupiah per dolarnya. Itu maksudnya yang forward kontrak gitu ya. Spot market atau forward kontrak. Tuh, kemudian kita lihat untuk pasar, dasar-dasarnya pasar ini ya, ada istilah tarif kurs, ada istilah forward market dan lain sebagainya. Ini tarif kurs atau exchange rate itu adalah jumlah dari suatu mata uang yang harus diberikan untuk mendapatkan satu unit mata uang lain. Nah, tarif kursnya itu kita beli dolar, nah kita harus mengkurskan ke dalam mata uang kita gitu ya. Nah, nanti satu dolar itu jadi berapa rupiah. Jika tarif tersebut diperhitungkan untuk transaksi yang terjadi saat ini, itu disebut spot rate. Jadi transaksi terjadi hari ini ya menggunakan tarif kurs hari ini, itu namanya spot rate. Nah, kebanyakan transaksi mata uang terjadi di spot market. Tuh. Misalnya kalian beli komputer, oh hari ini harganya sekian. Kenapa? Karena nilai dolarnya jadi sekian. Gitu ya. Kemudian yang lainnya forward market itu adalah transaksi yang akan diselesaikan di kemudian hari. Itu tadi yang namanya forward kontrak atau forward market. Biasanya 30-180 hari ini digunakan jika perusahaan itu membelinya secara kredit atau menjual secara kredit. Ada terminnya, jatuh temponya berapa hari itu ya. Kemudian ada forward rate. Ini adalah sebuah tarif kontraktual antara pedagang falas dengan kliennya yang jarang sama dengan spot rate pada hari kontrak dibuat. Misalnya pada hari ini kursnya 15.000. Tetapi mereka menulis di kontrak yang forward market tadi untuk 30 hari ke depan itu menuliskannya kursnya bukan kurs yang pada spot rate tadi, bukan yang hari ini, tapi memperkirakan di hari ke-30 itu sepakat mau tarif kursnya berapa, itu maksudnya forward rate. Jadi tarif kursnya nanti di kontrak akhir kontrak itu nanti dengan tarif berapa, itu ya maksudnya forward rate. Terus ada swap market, itu adalah sebuah transaksi spot dan forward yang terjadi secara bersamaan. Itu misalnya beli dengan spot, tapi jualnya dengan forward gitu ya. Terus ada option, tadi hak dan bukan kewajiban untuk perdagangan falas di masa yang akan datang. Ini jenis-jenis pertukaran gitu ya, mau menggunakan forward atau spot atau swap gitu ya, atau ini option. Nah, ini spot market ya. Misalnya ini perhitungan pound sterling munculnya sekian, artinya penjual membeli satu pound sterling itu 1825 dan menjual 18295. Tuh, jadi bedanya di angka belakangnya 85, yang ini yang belakang 95. Nah, selisih perhitungan tersebut disebut profit margin, itu pada spot market.
selisih antara membeli dan menjual mata uang tersebut, gitu ya. Saya punya pound sterling, saya jual, gitu ya. Dapatnya 18295. Tapi saya akan beli dengan harga yang rendah. Ini spot market. Terus kalau forward market ini pada harga spot ini 18285, tetapi 90 hari kemudian kontraknya itu terminnya 90 hari, ini membayarnya 18027 pound sterling, gitu ya. Pound sterling ini dolar ya, ini harusnya pound sterling ya. Nah, jadi berapa selisihnya? Ini selisihnya 258. Nah, karena forward rate-nya kurang dari spot market, ini dolarnya dijual pada keadaan diskon 258 poin. Nah, jika lebih besar maka dijual dalam premium. Tuh. Jadi ini diskon itu artinya kalau di akuntansi apa ya, rugi ya. Yang menjual ini, kalau yang menjual ya nanti mau dilunasinya 18027. Ini saya bacanya gimana ya, 10827 ini kalau kita dapatnya segitu ya kita rugi gitu ya. Karena kalau lihat spotnya pada hari ke-90 itu misalnya spotnya itu 1825. Nah, sebagai penjual ya terjadi diskonto atau rugi. Itu ya. Kalau ketika di hari ke-90 nilai tukarnya lebih tinggi, ya penjualnya untung, gitu ya. Karena dibayar dengan nilai yang tinggi. Tetapi kalau sebagai pembeli kebalikannya, gitu ya. Sebagai pembeli ketika harganya naik ya, ketika pelunasannya lebih besar ya jadinya diskon. Tuh. Kalau ini sebagai penjual rugi, tapi kita sebagai pembeli melunasi lebih rendah ya premium ya. Ini tergantung siapa yang mencatat, sebagai penjual atau pembeli. Berikutnya ada kurs swap. Ini contoh perusahaan di Amerika Serikat baru saja menerima dividen dari perusahaan di Perancis, tapi tidak dapat digunakan swap. Nah, perusahaan Amerika Serikat akan menggunakan euro tersebut ke banknya dan mengubah ke dalam dolar Amerika Serikat dan digunakan nanti 30 hari kemudian di Amerika Serikat. Pada waktu yang sama dapat juga dimasukkan dalam forward contract dengan pihak bank umum untuk mengirimkan dolar dalam 30 hari dan ditukar nanti dengan euro Prancis dengan tarif forward exchange. Nah, ini untuk menghindari tadi nilai dolar yang naik turun ini, itu ya. Itu kurs swap, dia beli kesepakatan berapa, nah, terus dia nanti ini berarti menerima, ini berarti membeli gitu ya. Nanti dia itu akan menerima pendapatannya berapa gitu ya. Nah, untuk menghindari selain itu pada waktu yang sama mereka melakukan transaksi yang lainnya. Ini maksudnya swap, gitu ya. Nah, nanti selisihnya berapa dari transaksi beli jual tersebut. Tuh. Tinggal ininya, nilai tukarnya tadi diselisihkan menggunakan tarif forward berapa, gitu ya. Kalau option itu misalnya ada perusahaan Amerika Serikat membutuhkan yen Jepang dalam waktu 30 hari. Jika diputuskan untuk membelanjakan dengan option, maka dapat langsung menghubungi perantara di misalnya Philadelphia Exchange atau tempat untuk tukar uang gitu ya.
atau dengan investment banker